dan ada narasumber kita yaitu Puri. Halo. Dan juga kameramen kita yaitu Kang Herpin. Di sini kita dari kelompok 2 yaitu mengenai kekuasaan Allah dan penciptaan alam semesta. Nah, Pur, aku mau nanya nih, menurut kamu gimana sih perspektif kamu tentang Allah? Perspektif aku tentang Allah. Iya. Dalam pandangan aku sendiri, Allah itu Tuhan yang paling benar dan hanya satu-satunya. Tuhan yang paling esa dan satu-satunya itu Allah dalam pandanganku. Islam sendiri merupakan agama yang paling benar. Muslim artinya adalah selamat. Maka dari itu Islam, Muslim dan Allah adalah satu kesatuan utuh yang mana dengan kita mempercayai adanya Allah, dengan kita mempercayai bahwa Tuhan itu hanya Allah dan salah satunya adalah Allah, maka kita juga akan merasakan keselamatan daripada agama itu sendiri. Wah, keren. Islam, Muslim dan Allah. Muslim itu selamat, Islam itu agama yang paling benar, dan Allah itu esa. Oke, keren ya. Muslim, Islam dan Allah. Islam, Muslim dan Allah. Oke, itu tadi perspektif murid tentang Allah ya. Pertanyaan aku yang selanjutnya yaitu gimana sih pendapat Puri tentang kekuasaan Allah itu seperti apa? Dalam pandangan aku sendiri serta dalam pandangan Islam, karena Allah itu esa atau tunggal dan satu-satunya, maka Allah itu yang maha kuasa. Allah yang menciptakan segala yang ada di muka bumi ini, karena dia Tuhan yang maha satu atau maha tunggal. Karena satu-satunya dia yang menciptakan segalanya yang ada di muka bumi ini. Nah, aku mau tanya nih, mungkin gak sih Tuhan itu ada dua? Enggak. Dalam pandangan Sabitri sendiri, kenapa nih gak mungkin? Nggak mungkin, karena sudah jelas kan di yang tadi Puri jelasin juga bahwa Allah itu esa, nggak ada yang lain. Lain halnya sama Tuhan. Tuhan bisa aja ada banyak, seperti kayak agama Buddha. Kan Tuhannya ada kayak dewa Krishna, dewa Siwa kan gitu. Jadi kalau untuk Allah, menurut pandangan aku nggak mungkin, soalnya udah jelas juga bahwa Allah itu esa. Ya, berarti Sabitri ini mengambil dari perspektif Islam langsung ya, yang esa. Nah, kita ambil contoh yang sederhana nih ya, Sabitri. Misalkan Tuhan yang satu ini mau menciptakan gunung, dan Tuhan yang kedua ini mau menciptakan manusia dengan jumlah yang banyak. Akan mungkin nggak sih ada maksudnya ada kesetimbangan antara keduanya? Ya mungkin aja mereka berdua bisa berantem gitu, betul gak sih? Oh, jadi berbeda pendapat. Ya, betul. Maka dari itu kenapa Islam mengibaratkan Tuhan, mengartikan Tuhan itu esa, karena tidak mungkin Tuhan itu dua atau jamak lebih dari dua. Kalau Tuhan jamak artinya akan ada keputusan yang mana di sana adanya perundingan. Sedangkan yang namanya Tuhan atau Allah itu tidak bisa disifati dengan sifat manusia, seperti yang ada di ilmu kalam. Kalau saya salah, karena waktu SMA saya pernah belajar ilmu kalam, bahwa Allah itu tidak bisa disifati dengan sifat manusia. Manusia tidur, manusia makan, dan Allah tidak butuh semua itu. Jadi kesimpulannya Allah itu esa, Allah itu maha kuasa dan tidak bisa disifati dengan sifat manusia. Fitri, banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kuasanya Allah, termasuk dalam Quran surat Al-Mulk ayat 1 sampai 2 yang berbunyi di sini dijelaskan bahwa Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk memuji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Artinya Allah itu yang Maha Suci, Dia yang menciptakan segala yang ada di muka bumi ini dan menguasai segala kerajaan. Maksudnya kerajaan di sini adalah Allah itu adalah rajanya segala raja, betul kan? Dalam Islam itu Allah itu rajanya segala raja. Maka seluruh kerajaan, seluruh yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah. Begitu yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Mulk ayat 1 sampai 2. Oke, subhanallah ya, kekuasaan Allah. Begitu besar kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini juga di sini
kedua dijelaskan tentang Allah ini menciptakan mati dan hidup untuk memuji kamu. Nah, artinya Allah ini selalu mengirimkan ujian untuk setiap hambanya untuk menguji bagaimana ketahanan dan amal yang akan dia lakukan ketika diberi ujian itu. Allah ingin melihat siapa hamba yang paling bertakwa kepadanya ketika diberi ujian. Barang siapa orang itu tidak bertakwa dan bertaubat, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oh, Pur, aku juga pernah dengar ada sebuah kalimat kayak gini. Jadi ketika Allah itu sayang sama kita, yang Dia berikan bukan kayak kebahagiaan atau kayak misalkan rezeki yang berlimpah, tapi sebuah cobaan agar si hambanya tersebut selalu ingat kepada Dia. Menurut Puri itu gimana sih? Nah, iya betul juga ya, banyak sekali orang yang berpendapat seperti itu karena memang betul adanya semakin tinggi pohon semakin tinggi pula terpaan anginnya. Allah ingin menguji, jika kamu bertakwa kepadaku, aku ingin melihat seberapa besar kamu semakin bertakwa kepadaku atau kamu malah menjauh dariku. Maka ketika kita mau istiqomah, yang pertama harus dilakukan adalah selalu ingat Allah. Oke. Pokoknya kunci utamanya adalah ingat kepada Allah. Ya. Jadi setiap kita dikasih cobaan, dikasih kebahagiaan, selalu bersyukur dan ingat kepada Allah. Jadi jangan sampai suka ada orang yang kalau lagi dikasih kebahagiaan dia lupa sama Allah. Tapi ketika dikasih cobaan dia berdoa minta-minta mohon sama Allah. Jadi jangan sampai kayak gitu. Iya betul. Pertanyaan selanjutnya nih Pur, pertanyaan yang menarik banget buat aku. Jadi apa sih yang Puri ketahui tentang penciptaan alam semesta ini? Karena menurut pandangan Islam dan pandangan aku, alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan, karena Allah Maha Pencipta segalanya, Allah Maha Besar. Nah, menurut Puri atau apa sih yang Puri tahu tentang penciptaan alam semesta ini? Baik, banyak sekali ya sebetulnya ayat yang menjelaskan tentang penciptaan alam semesta ini di dalam Al-Quran, dan salah satunya yaitu ada dalam Quran surat Qaf ayat 38 yang mana berbunyi, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Dia bersembahyang di atas arsy atau arash. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain Dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, di sini dijelaskan bahwa penciptaan alam semesta dibagi ke dalam 6 masa. Namun yang paling menarik, sampai sekarang kuantitas waktu dari 6 masa ini belum ditemukan. Jadi kita ini masih bukan kita saja ya, tapi ahli astronomi dan para ahli juga masih bingung nih tentang 6 masa di sini. 6 masa di sini apakah perhitungannya 1 kali 24 jam atau dengan perhitungan waktu akhirat yang mana satu jam di dunia sama dengan 1000 tahun di akhirat ya, kalau aku tidak salah gitu. Nah, dan di sini tuh nggak ada penjelasan mengenai waktu tersebut karena waktu di sini harus digarisbawahi ya, waktu 6 masa di sini bukan waktu yang diperlukan oleh Allah untuk menciptakan alam semesta. Bukan berarti Allah ini memerlukan waktu untuk menciptakan alam semesta atau menciptakan segala sesuatu seperti layaknya kita manusia. Namun 6 masa di sini adalah perumpamaan dari Allah untuk menjelaskan ke kita bahwa Allah ini menciptakan alam semesta dalam waktu 6 masa supaya kita mengerti gitu secara nalar dan akal. Namun akhirnya setelah berabad-abad para astronomi ini menemukan teori yang mana menjelaskan tentang fenomena terbentuknya alam semesta. Yang pertama yaitu ada di Quran surat An-Nazi'at ayat 27. Di sana dijelaskan tentang sebuah ledakan yang mana dikaitkan dengan teori Big Bang atau dentuman besar. Pernah dengar ya? Pernah dengar. Di sana itu dijelaskan teori dentuman atau teori Big Bang ini seluruh alam semesta berawal dari satu titik tunggal yang sangat panas. Semakin lama, semakin berjalan
berjalannya waktu, titik tunggal ini akhirnya tidak bisa menahan suhu yang terlalu tinggi dan akhirnya meledak. Nah, selanjutnya di ayat ke-28, An-Nazi'at ayat 28 dijelaskan juga nih masa kedua dari pembentukan alam semesta ini, yaitu meleburnya seluruh partikel-partikel dari ledakan. Iya, ledakan tadi, ya betul. Yang mana di sana belum sempurna menjadi bumi, belum sempurna menjadi bulan, belum sempurna menjadi matahari. Di sana dijelaskan bahwa partikel-partikel tadi hanya sebuah partikel-partikel kecil yang mengambang di luar angkasa. Nah, selanjutnya di ayat ke-29 surat An-Nazi'at ayat 29 dijelaskan lebih rinci bahwa masa ini adalah masa penyempurnaan daripada partikel-partikel tadi. Bumi diciptakan menjadi lebih sempurna, adanya bulan yang diambil atau terbentuk dari kulit bumi. Di masa keempat ini di Quran surat An-Nazi'at ayat 30 dijelaskan di sana bahwa masa keempat ini adalah masa penyempurnaan bumi, yang mana bumi ini atau benua dan air laut di dalamnya ini berawal dari satu benua besar bernama benua Pangea yang semakin lama semakin terikis dan akhirnya membentuk benua-benua lainnya seperti Indonesia, Malaysia, benua Asia, benua Afrika. Nah, ini itu awalnya dari satu benua yang paling besar, yaitu benua Pangea. Seperti itu. Selanjutnya ada masa kelima yang dijelaskan pada ayat ke-31. Di sana dijelaskan bahwa di muka bumi ini mulai adanya air, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Belum hewan. Ada tumbuh-tumbuhan untuk kebutuhan makhluk-makhluk di sekitar. Seperti hewan kan harus membutuhkan makanan, maka itu Allah ini menciptakan tumbuhan dan air untuk kebutuhan makhluknya di penciptaan yang kelak. Selanjutnya yaitu masa terakhir atau masa tenang di ayat ke-32 yang dijelaskan di sana Allah menciptakan gunung-gunung dari proses geologi berdasarkan proses geologi tadi terciptalah banyaknya gunung di dunia. Oke. Jadi yang bisa aku tangkap dari dari penjelasan kulit tadi, jadi alam semesta ini tercipta atas 6 masa, dan 6 masa di sini mungkin bukan berdasarkan waktu 2 kali 24 jam ataupun 1000 tahun, tapi 6 masa di sini mungkin 6 tahapan atau 6 siklus. Betul. 6 tahapan, karena kan Allah ini tidak bisa disifati dengan sifat manusia, maka Allah ini tidak membutuhkan waktu untuk, karena 6 masa di sini itu bukan waktu yang dibutuhkan Allah ya. Bahkan setelah berabad-abad masih menjadi misteri sebenarnya 6 masa di sini itu berapa tahun, berapa waktunya, kuantitasnya berapa. Nah, karena pendapat ini berbeda-beda nih, ada dalam Quran surat Al-Hajj ayat 47 di sana disebutkan 6 masa sama dengan 1000 tahun. Nah, terus ada juga dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat ke-4 disebutkan bahwa 6 masa di sini setara dengan 50.000 tahun. Jadi karena masih banyaknya sumber yang belum jelas, jadi belum adanya kejelasan tentang kuantitas waktu dari 6 masa di sini. Oke, jadi Allah itu menciptakan alam semesta ini dalam 6 masa, dan mungkin bagi Allah tidak sulit ya untuk menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Tapi mungkin pelajaran yang bisa kita ambil di sini, segala sesuatu itu butuh proses. Jadi gak semuanya harus bisa langsung instan, tapi ada proses tersendiri. Jadi kalau kita juga sebagai umat manusia, sebagai umat Islam, mungkin jangan selalu ingin sesuatu hal yang instan, tapi juga harus lihat, harus ada prosesnya, harus ada perjuangannya juga. Karena kan hasil itu setara dengan proses ya. Kalau prosesnya dengan ambisius, prosesnya dengan hati yang tenang, dengan dengan segala rasa syukurnya dia, maka hasilnya juga akan lebih baik. Jadi proses yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Betul. Oke, itu tadi pembahasan kita mengenai kekuasaan Allah dan penciptaan alam semesta. Keren banget ya. Jadi mungkin yang bisa aku simpulkan
simpulkan dari pembahasan kita tadi, yang pertama perspektif tentang Allah. Jadi Allah itu esa, Allah itu tunggal, tiada duanya, dan Allah itu maha kuasa, Allah maha besar, Allah maha segalanya. Juga Allah menciptakan alam semesta ini dalam 6 masa atau dalam 6 tahapan, dan di masa-masa tersebut belum diketahui berapa waktu untuk menciptakan alam semesta ini. Ya, Jadi kuantitasnya ya belum belum dijelaskan. diketahui, belum dijelaskan. Oke, itu tadi mungkin pembahasan yang kita bahas mengenai kekuasaan Allah dan penciptaan alam semesta. Jadi Allah itu tunggal, Allah itu esa, tiada duanya. Allah juga maha kuasa, Allah maha besar, Allah maha segalanya. Dan Allah menciptakan alam semesta ini dalam 6 masa atau 6 tahapan. Oke, mungkin itu saja pada video kali ini. Makasih banget buat Putri